إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام أشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul tempat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau dan umat-umat beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sambung pembacaan hadis di dalam kitab Syifaa'us Saqim karangan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Qala musannif rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu min al-bawli fa inna 'amata adam al-qabri minhu. Rawahu Darqutni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nabi, tanazzahu min al-bawli, bersucilah kamu daripada kencing, kami. Fa inna 'amata 'adabil qabri minhu, maka sesungguhnya kebanyakan adab kubur minhu disebabkan oleh kencing. Artinya di kubur itu paling banyak orang diadab tuh gara-gara bersuci daripada bekami ada biris. Ada biris. Ketika bersuci kada biris, ibadahnya, ibadahnya itu ditolak. Jadinya sangkati ibadah itu sah aja sudah. Tahu-tahunya ada salah satu dari syarat ibadahnya itu nang dilanggar olehnya. Orangnya penyembelihan, orangnya beribadah macam-macam, cuma apa itu disepelekan olehnya, disepelekan. Kaya itu tuh biasanya terjadi ketika orang bisa juga bekami berdiri. Maka ini bukan hanya tempat umum menyediakan WC berdiri, masjid juga ada. Hati-hati, masjid yang besar di kota-kota besar itu jangankan kota besar, di pinggir jalan kita ada menyediakan tempat pesisir bekami biasa berdiri bagi bekami beparakan pulang. Ada berdinding, kau punya jemukan di itu bapak benar kan situ sudah kau punya jemukan bepandir itu sudah menyalahi lawan adab. Adab kurang buang air baik air kecil atau air besar, menyalahi adab sudah. Kayak apa kami berdiri makruh jadinya. Masjid hanya menyediakan sesuatu tempat yang makruh. Beristilah ujarnya karena hajat, karena hajat kebanyakan orangnya. Apakah hajat sampai ke situ sudah menghajatkan kita itu maulah
wisi nang berdiri nang itu. Nah, karena mau yang nang kamar udah kebanyakan ada memuat nang ini nyaman orang langsung kami udah tudong. Itu bersucinya tuh nah benyunya tuh sedikit saja. Kawalan bertanah gitu tanah. Nah, bisa pulang salawat berdiri. Adakah orang memaju salawat kehiman itu ada? Kami berdiri itu paling seliting bukan cuma melakukan sedikit deh. Kadang ada istinja di situ. Nah, amun tempat-tempat yang lain kayak hotel atau kayak apa atau apa namanya tempat-tempat fasilitas umum yang lain, anak kuliah ini masjid tuh menyediakan sesuatu yang lain. Nah, ada wisi umum, ada wisi nang kampus nang di kecuali berdiri nang itu uzur pulangnya. Ayo anak berdiri kami karena uzur pada kau duduk misalkan. Nah, ya. Tapi bila ada lagi wisi nang lain, pas anak kami paksa berdiri nang itu. Ayat itu hanya. Nah, tapi apa namanya selama ada membutuhkan lawan lain itu lebih baik kita hindari. Nah, banyak namanya itu. Itu namanya menyebabkan orang kami bersucinya kada biris jadinya. Akhirnya fa inna amata adabil qabri minhu. Nah, kebanyakan orang yang diadab di dalam kubur dengan sebab kami kada biris. Nah, berdiri tadi. Karena berdiri itu menyebabkan penyakit. Kami berdiri. Namanya disuruh apa? Berjongkok. Nah, berjongkok yang itu pulang berdahan-dahan di pusut-pusut nang segera kami itu biris tiis sebentar. Ketika orang kami berjongkok itu pengamihan itu nah kandungan kami itu apa? Tertekan sehingga awak keluar semuanya. Ketika awak keluar semuanya, akhirnya kanker prostat orang juga namanya itu menyambit itu pada keluarnya hindarnya. Nah, manfaatnya tuh orang kami berjongkok. Salah satunya ada. Sekalipun ada riwayat Nabi itu diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah, cuma itu menjelaskan boleh aja. Tapi kalau dia malah lebih amunnya kita kawah aja berduduk, ya, engkau duduk, engkau ada kawah itu lain hal lagi, itu uzur. Nah, itu masalah bakami. Tanazzahu minal taub, bersucilah daripada kami, daripada kancing. Orang Amerika sekadar pun bersuci kainah aja ya. Ada aja masjid, ada aja langgar tulak bermobil singgah di pinggir jalan mau buat barang aku di mana singgah masjid nanti bilang di luar kajian ada nak itu pada belum singgah masjid luar kajian singgah pinggir jalan anak mobil dihigat, nah kami dihigat orang kami ini sifat membarang imbanya kan sih basuhan gede, udah langsung aja. Enak. Terus bawa ke rumah. Kan ingat lagi pada tadi kada besuh ke kami. Nah, pada besuh kami bawa berkumpul lawan bini lahir anaknya itu cacat. Jadi namanya menyebabkan anak cacat diantaranya ada beranak diantaranya adalah karena orang itu istinjanya pada biris. Ketika istinja pada biris dibawa berkumpul lawan bini, akhirnya apa? Jadilah itu anak kurang. Baik dari segi apa malahnya dari segi fisiknya yang kurang, bisa juga akalnya kurang. Bukan percaya dia juga kan ya. Belinya nang kada ya kada atau belinya itu. Itu. Padahal banyak aja masjid, padahal banyak aja langgar, namanya di apa namanya bisi, singgah satu mah. Ada hukum mereka. Kenapa kan? Wallahu alam.
banyak di jalan tol aja, jalan tol kan banyak tuh. Di jalan tol singgah, istilah mah aja. Abuhan apa ngalanya abuhan apa kan di mana di kaminya. Nah kalau bisa dihindari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'ani min Allah wal 'ajalatu minasyaitan, rawahul Baihaqi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlahan itu dari Allah, kata kisah-kisah. Wal 'ajalatu minasyaitan, dan sifat tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. Jadi santai, namanya perlahan dalam menggawi sesuatu itu adalah dari Allah namanya. Nah kalau orang itu sering bergesa-gesa berarti itu dari syaitan. Nah, syaitan itu tujuannya untuk menipu, lakasi bisa kita nyaman. Nah akhirnya apa? Tertolak. Akhirnya tertolak. Man ajala bi syai'in uqiba bihi manihi, itu dalam kaidah usul. Nah kayak apa ta'anni? Kayak apa al-ajalah? Bergesa-gesa itu akibatnya, contoh dari akibat orang bergesa-gesa, contohnya adalah kecelakaan akhirnya. Karena kebanyakan orang yang kecelakaan itu adalah dengan sebab bergegas, berdesak-desak. Bahkan data menunjukkan di seluruh Indonesia ini paling banyak kecelakaan itu, paling banyak senegara-negara Asia itu paling banyak yang meninggal akibat kecelakaan itu adalah di Indonesia. Dan umurnya yang rata-rata adalah antara 15 sampai 20 tahun. Yang rata-rata. Kenapa? Karena anak bergegas, karena anak berlejuan. Nah, berlejuan itu bisa bergeser-geser aja. Akhirnya kecelakaan jadinya. Nah, itu contohnya. Contoh yang lain, banyaknya perceraian, banyaknya orang salah itu dengan sebab apa? Dengan sebab bergeser-geser. Kadang berpikir panjang lalu terucap kalimat talak. Akhirnya kecelakaan. Ada yang pikir panjang, ada yang pikir lagi, apa akibatnya. Nomor 3 itu paling banyak itu terjadi di Indonesia. Nomor 3 adalah narkoba. Ini contoh itu adalah yang bergesa-gesa. Ini apa? Melihat situasi keadaan hidupnya, keadaan hidupnya mungkin di bawah sudah, atau kadang-kadang sanggup lagi menghadapi kehidupan ini. Akhirnya ini mengambil jalan pintas, ambilnya obat minumnya, narkoba. Nah akhirnya tanang satu mat sadar ia pulang mengambil narkoba tadi. 80% penjara yang ada di Indonesia ini dihuni oleh pecandu narkoba. 80%. Sangat berbahaya. Maka di wilayah kita, di wilayah ini banyak benar polisi menanggapi masalah narkoba itu. Hanya di banyak berita. Amuntai dia aja juga. Ada di Jakarta lagi, ada di kota besar lagi, kita di Belebei pun yang lain lah. Narkoba, padahal narkoba itu mainannya orang-orang yang sugih, orang-orang yang berduit. Mainannya. Bila ada berduit benar, kita orang mau di kita tuh biasanya orang kebanyakannya budri, parame, campur, apa orangnya, Obo Bima, tuh aja deh. Ya Allah, ini ada narkoba sudah, macam-macam. Nah itu akhir zaman. 80% penjara di Indonesia ini dihuni oleh pecandu narkoba. Karena mereka ingin mengakhiri hidup ini dengan mudah. Apa hujahnya mudah hidup ini? Apa ada kehidupan? Akhirnya ambil jalan pintas.
itu tergesa-gesa katanya orangnya. Kalau Rasulullah SAW menganjurkan kita jangan tergesa-gesa itu ada di dalam beberapa hal. Yang pertama berdoa. Berdoa itu jangan terlalu bergesak. Bergesak itu langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu bergesak katanya. Padahal dianjurkan sebelum kita meminta itu memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Memuji itu hanya meminta di Rasulullah. Nah, itu panduan orang berdoa, jangan bergesa-gesa. Dan jangan juga bergesa-gesa minta kabulakan. Oh, doa aku nak mandu-anduh dia doa ini kada dikabulkan Tuhan aja masih mau dia kasih lo kamari dia aku bejira hingga kada kabul juga, kasih lo kamari macam-macam dia aku nadar hingga kada kabul juga. Itu nama menganggap hendak lakas dikabulkan. Nabi Musa alaihissalam berdoa itu 40 tahun hanya dikabulkan Tuhan. Nabi itu. Nah, kita kata Nabi ini belum anak lakas. Nabi Musa 40 tahun. Nah, itu doa. Jadi apa namanya? Kada usah bergesak-gesak di dalam berdoa. Baik itu nama berdoanya atau minta kabulkan lawan Tuhan. Yang penting berdoa aja. Yang kedua adalah makan. Makan di dalam itu tergesa-gesa di dalam makan. Bagus-bagus sama ibit di waktu bagus-bagus, makannya bagus, asal dapat kayaknya kesangkalan. Pas sangkal cari ibitnya odide bunyi minum kecawan di ada parahan. Saya minum kecawan. Aja orang bungul banget itu minum kecawan. Aku juga lebih bingung dia udah mati. Nah, lebih bingung dia mati minum kecawan lah. Minum kecawan kali ya. Kesangkalan, itu kenapa? Akibat bergesa-gesa. Itu makan ya, karena minum sama aja tuh. Minum bergesa-gesa. Kemudian sembahyang al-iqamah ketika orang qamah, orang sembahyang. Bukan menuju orang apa? Orang sembahyang. Nah, itu pernah ditakur oleh kenapa ujian Nabi bukan ikan nih? Kena gelebakan. Ujian mereka, kami hendak memperdapati jamaah anak sembahyang. Ujian Nabi berjalanlah dengan tenang. Di mana ikan dapat di situ. Kalau usah bergegas hendak mendapati rakaat. Di mana ikan dapat di situ bila kalau hutan tambah deh. Nah, itu yang dianjurkan oleh Nabi kita. Hanya besar-besar atau sembahyangnya malah besar-besar. Nak lakas orang beliau sudah atau orang menghadiri sudah pada masa sembahyang. Nah, pas tonton berapa tadi sudah pada kata tadi hanya saat jadinya loh. Berulang-ulang biasa mengulangi sembahyang. Karena begitu seselangnya, ingat lagi pada rakaat. Kemudian berpandir ya juga. Orang berpandir jangan terlalu tergesa-gesa. Karena bila tergesa-gesa tak salah-salah jadinya. Berpandir itu tak salah-salah, tak paling-paling. Apa itu diulang? Tak paling-paling. Bila lepas tahan napas mau ucapakan. Anak-anak mau ucapakan. Bisnya apa itu? Ada lagi menuntut ilmu. Nama untuk ilmu itu kalau bawa bergesa-gesa. Karena ilmu itu dituntut sedikit demi sedikit. Kalau orang anak lepas alim mengaji 2 hari 3 hari alim sudah, mana bawa ada tidak? Kalau anak jadi tuan dulu 2 kali 3 kali ya udah ada. Mau anak instan jadi ustaz 4 di TV. 4 di TV ada audisi sudah jadi ustaz ceramah Arab udah jadi ustaz. Itu lakas itu jadi ustaz di situ. Amun yang ustaz berjujuran, mengaji.
Ada yang pada berguguringan orang mengaji. Ada yang beberapa tahun orang mengaji. Ada ini pengarang kitabnya. Pengarang kitab ini ketika sini orang Bayda. Orang Bayda kemudian belajar ke Lubuk Tarim. Dari Bayda itu ke Tarim. Buntalan dan tilam itu berjalan. Sampai ke Tarim, belajar lawan Al-Habib Abdullah bin Umar Asyadili. Belajar situ selama 4 bulan. 4 bulan ya. Tapi orang guring hanya 1 bulan. Tilam tadi sampai bulik kada taubah jeritan tilam teh. Kada taubah jeritan tilam itu sampai bulik, artinya kada sulit buka. Guring hanya setempat bulik, berjablang kita, berjablang kita. Itu sendiri selama 4 bulan alimnya luar biasa. Nah itu Habib Muhammad bin Abdullah Haddad. Ada orang yang mengaji sampai puluhan tahun. Kada dengar satu matnya 2 hari 3 hari seminggu hampir pada pesantren alim udah aja kan ada. Jadi penuntut ilmu dengan perlahan. Hanya bila sampai ada hasilnya, disitulah kita memetik buahnya sudah. Sampai sudah. Dilarang kita menuntut ilmu itu bercepat-cepat. Seterusnya adalah fatwa sama berfatwa. Ditakuni oleh ini tuan guru bang ini. Ditakuni oleh orang nampak guru hukumnya ini langsung menjawab tanpa pikir panjang. Kalau masalah itu masalah yang rumit kan, masalah rumit. Kada pikir lagi langsung jawab. Nah itu orang yang tergesa-gesa di dalam fatwa, maka orang itu tergesa-gesa menuju neraka hakikatnya. Nampak aja tak boleh orang langsung jawab, nampak tak boleh langsung jawab. Padahal kebuhan sahabat diantaranya Ibnu Umar ditanya 10 pertanyaan, hanya 1 yang beliau jawab. Yang lain kata Imam Malik beberapa puluh pertanyaan ditanya, hanya beberapa pertanyaan yang beliau jawab. Banyak yang ada dijawab pada yang jawab. Alimnya luar biasa banyak. Jadi orang yang tapi alim itu dia menjawab dengan hawa nafsunya. Jadi kawanya menjawab beberang jawabnya tanpa ilmu, Kemudian dakwah, mendakwahi orang, mengajak orang di dalam kebaikan. Dakwah itu mengajari orang tentang syariat, keluar mereka kepada elemen, mengajari tentang hukum-hukum syariat itu dakwah. Pengajian itu dakwah. Dakwah itu salafah, bukan sadar Bani Alawi, salafus salih itu mereka datang kepada elemen. Contohnya Habib Ali Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sidin itu datang kepada elemen. Hanya sifat-sifat Sidin itu dituruti oleh anak Sidin, pengarang maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu mengajari orang-orang masuk kepada dalam dakwah. Sidin membawa murid-murid Sidin, bawa murid. Nah dakwah kepada dalam. Ketika itu masuk kepada dalam orang lagi ada nang rumah, ada nang begawi macam-macam di ladang, di bahumaan. Uya Sidin, wahai murid-muridku, gantiakan orang itu dulu. Gantiakan ini nang rumah atau gantiakan. Biar mereka itu datang ke kawadah sini. Aku lajari tentang ilmu agama. Akhirnya murid Sidin nang rumah tadi. Murid Sidin nang bertanjang, berincang misalnya. Jadi nang orang-orang yang mati, masuk sini dulu kan Sidin lajari ilmu agama. Nah itu dakwah ini. Nah kita kata itu nang dakwah sampai kepada zaman dulu. Nah, 500 sana ada dakwah situ. Dulu ada situ almarhum Kajapuan mau pesantren di situ. Nah itu Pak Sidin nang ada dakwah di pinggir sana. Ini dideleti ini. Nah padahal itu nang penting masuk kepada zaman itu. Karena jarang ada orang yang ampun masuk ke dakwah. Dakwah di perkotaan banyak orangnya, tapi dakwah kepada dakwah banyak tantangannya.
orang-orang ada yang masuk ke dalam hadis. Tapi menyelamatkan satu umat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Makanya ujar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid, ujar Siddiq, aku hadapun orang yang semasa lawan aku, orang yang hidup semasa lawan aku masuk ke dalam neraka. Hadapun aku berusaha orang-orang yang semasa lawan aku mereka masuk surga mereka. Itu Habib Ali Al-Habsyi. Akhirnya Siddiq nama, ya Allah ampunilah seluruh umat Nabi Muhammad. Itulah doa Siddiq setiap hari. Nah, awal Siddiq tanggal 20 hari akhir kemarin. Nah itu awal Siddiq. Kemudian lagi at-takfir. Itu kada boleh juga nama tergesa-gesa mengkafirkan orang. Ini sedikit-sedikit orang kayaknya di begawi nama melakukan sesuatu yang kayak itu, misalkan yang dianggapnya menyalahi, padahalnya kafir orang itu boleh tindak. Nah, padahalnya orang yang berziarah kubur ini menyembah kubur, kafir orang ini. Nah itu takfir. Negara Somalia, Afrika itu, negara Somalia, Afrika kita pernah ketahuan orang Somal. Nah orang kita Somal ada. Kenapa di kampung, di negara itu sekarang terjadi konflik? Somalia itu hancur, banyak perampok, akhirnya menjadi perampok. Dulu Somalia itu negara menang kental dengan keislamannya, tapi sekarang hancur. Takuni kenapa? Ujian mereka sebab takfiri, sebab orang-orang banyak mengkafirkan orang lain. Ada paham-paham yang wahini, paham yang wahini, katuju mengkafirkan orang. Itu masuk ke negaranya. Tapi kalau masuk ke negaranya, akhirnya orang-orang itu yang melakukan ziarah kubur, yang melakukan haulan, yang melakukan apa namanya menyeratus kan, kita kayak kita ini kan petahlilan yang itu, padahalnya kafir dibunuhinya. Akhirnya hancur negara mereka gara-gara nang itu ISIS, kalau menurut ini ISIS. ISIS itu ya bukan takfir itu, menganggap yang lain tadinya hukumnya kafir. Itu ISIS itu bahaya. Bahaya itu. Nah itulah nang kita itu apa namanya dilarang untuk bergesa-gesa di dalam masalah itu. Tapi ada beberapa masalah. Ujar Hatim Al-Asam, ada beberapa masalah menjadi nang mana kita itu disuruh untuk bersegera. Yang pertama, menjadi adalah ketika tamu datang ke rumah, bersegeralah untuk menyuguhi makanan. Jadi bila tamu itu ada, segeralah disuruhi apa yang ada. Nah, jangan sampai tamu itu berucap, udah tamu, kita ini puasa angka kan ya belum jalan, anak-anak minum misal tamu di situ, asal puasa nanti. Tadi kata nama kalau dia minum belum kan? Pas saya nang rumah kepada nang bini banyak banyak, ya. Pas tabaruan bini gayur dia, lambat nah dia benar-benar membasuh dulu makanannya, akhiratnya, membasuh menjelang ibakap toh lawas mati menggulak binyo. Kelawasan itu, matinya di rumah itu bisa dia termus. Nah, bila ada tamu langsung siap sedia mau lawan binyo. Atau besi apa namanya? Lain apa namanya itu? Nah kayak limus tuh lihat apa namanya tuh? Nah namanya itu marjan kan, bisi kan, berendakan sih tuh. Penyuis misalkan, tuh apa kan itu aja itu. Minum makan darah atau kan aqua berendakan udah di wadahnya. Nah sekurang-kurangnya itu disuruh. Anda itu dulu, nah anda kira mari-mari itu dulu mau makan darah. Penting menjual dulu kita. Pokoknya ada kan yang lain beding ini jatuh, tamu ada dengarnya. Ada kalian beding ini aja lagi tempat makan kan pertama wae. Nah itu pertama. Yang kedua, mentazhis mayit, hanya menyelenggarakan
mayit apabila sudah meninggal orangnya, nyata sudah meninggal nih. Hadis siapa lagi dihadiri? Segerakan penyelenggaraannya. Meninggal subuh tadi misalkan. Siapa lagi dihadiri? Dari dihadiri aja. Dia ada kalanya di tengah hari atau di asar, silakan. Ada nunggu isuk, siapa lagi tunggu? Udah siapa aja itu malam dengarnya. Siapa lagi tunggu? Di Jakarta orangnya masih jauh, jubilnya. Nah, ibarat ditungguin, kata pajulannya mati juga. Jangan tunggu itu hidup, ayo orang nabi mau hidup biasa. Nah, segerakan, karena itu makruh mengambil tangan. Kemudian lagi bibirian nang di bujang sudah nyimpinya ada orang malam dan patut cocok aja ini orangnya lama-lama segerakan dia. Nah, segerakan kawinakan orang itu. Nah, karena beli lembet kalau punya sesuatu terjadi nang ada orang, baik dilegasakan, ya kan? Yang keempat yaitu apabila hutang jatuh temponya, ada duitnya bisa membayari, lah kasih bayari. Nah, itu juga disuruh kita tuh bergegas di situ. Yang kelima, taubat lah, segeralah bertaubat ketika kita berbuat maksiat. Nah, ini 5 ujian hati al-asam yang mana kita tuh disuruh bersegera untuk mengeluarkannya. Nah, kemudian terakhir, qala Nabi SAW, tahadaw tahabu wa tasafahu yudhibul ghilla ankum. Saling berhadiahlah kamu, karena kamu akan saling mencintai, dan saling bersalamanlah kamu, sesungguhnya itu akan menghilangkan sifat kedengkian yang ada di hatimu. Nah, itu Nabi SAW. Saling berhadiah, menghadiahi orang. Tapi hadiah itu ada yang dilarang, ada yang boleh. Hadiah yang dilarang boleh menghadiahi, ada tujuannya. Tujuannya apa? Ayo pilih aku lagi dan jangan tuh lain hadiah. Lain hadiah itu songkok. Hadiahnya bang ya itu pada cuma songkok. Atau menghadiahi yang mana orang ini begaji sudah. Orang ini begaji, nah kita, nah upahnya pulang. Nah, itu dalam hadis sebenarnya hadiah rumah ulul. Begaji sudah, mengambil upah, mengambil hadiah pulang. Ini kita menggawiakan ampun orang, menggawiakan apa? Misalkan kita petugas, petugas desa misalkan contoh, atau petugas yang di kantor. Orang itu sudah begaji. Ketika ada orang minta urusan surat itu bisa gratis misalkan, gratis. Mau urusan di satu tugas kita, kemudian kita diberi ulang, nah hadiahnya biar urusan kita sudah ada dari gaji itu, mau urusan suratnya itu, mau ambil pulang dari orang tadi, nah minta urusan tadi, hadiahnya tadi, nah itu namanya hadiah tuh dulu, itu kada boleh. Nah itu banyak yang dilakukan oleh kita. Nah kita pun memberi juga. Nah gitu diungkapkan kita oleh pembahasan. Nah, di pondok kalau gitu lah pembahasan kirim di pondok. Banyak yang protes pembahasan kita dan lain-lain. Bisa benar gundul itu. Di zaman Nabi ada orang itu sudah begaji, mau ambil hadiah Nabi itu akan bertanggung jawab dia. Nah, dia akan membawa hadiahnya itu di pundaknya. Tanggung jawab dia. Nah, jadi hati-hati kalau kita sudah begaji ya udah. Mau kita kada begaji ya ala boleh hal silakan. Nah, kalau kada begaji, ini nambah gaji misalnya. Nah itu hadiah apa? Hadiah yang terlarang. Nah hadiah yang kada terlarang itu hadiah yang ada tujuannya. Dasar kita saling cinta mencintai dengan sebab hadiah tersebut. Wa tasafahu yudhib al-ghilla ankum, dan saling bersalamatlah kamu karena itu akan menghilangkan kedengkian yang ada di hati kamu. Kita dengki ada saling dengan orang, bersalaman orang itu, akhirnya kedengkian itu akan hilang. Nah itulah nasihat daripada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan
atau mengambil intisarinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah jami'an syamil fi din wa dunya wal akhirah bisirri nabi wa ali nabi bisir al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa sallim qulubana wa sallim tawhidina wa sallim ala sayyidina wa sallim jami'an muslimin wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad